permainan, yakni telinga berjalan, memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, yakni melatih membentuk kepemimpinan untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah permainan. Lalu tujuan khusus, yang pertama melatih kepercayaan diri setiap anggota, kedua melatih kekompakan, ketiga melatih jiwa kepemimpinan, keempat melatih kepercayaan anggota terhadap pemimpin, kelima melatih komunikasi antar anggota dan pemimpin, keenam melatih untuk mencapai tujuan yang diraih, ketujuh melatih kerjasama yang baik antara anggota dan pemimpin, kedelapan melatih pemimpin memilih strategi dalam memecahkan masalah dalam sebuah permainan, kesembilan melatih solidaritas anggota untuk memimpin. Waktu yang dibutuhkan untuk permainan ini ada 45 menit. Peserta 9 orang dan alat yang dibutuhkan lipstik, kursi, daster, botol tali, balon, dan bendera. Prosedur atau langkah-langkah permainan. Yang pertama, instruktur memberikan salam dan memimpin doa. Yang kedua, instruktur memberikan penjelasan singkat mengenai permainan telinga berjalan ini. Yang ketiga, instruktur membagi peserta menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung. Yang keempat, peserta berkumpul dengan anggota kelompoknya. Yang kelima, tiap kelompok memilih 1 orang untuk menjadi ketua kelompok. Yang keenam, instruktur memasangkan pita pada peserta untuk membedakan tiap kelompok. Yang kelompok pertama berwarna orange, kelompok kedua berwarna putih, dan kelompok ketiga berwarna pink. Yang ketujuh, tiap kelompok menyanyikan yel-yel kelompok. Kedelapan, instruktur memberikan penjelasan prosedur permainan. Selanjutnya yaitu refleksi teori dari permainan telinga berjalan ini. Permainan telinga berjalan ini lebih menggunakan pada aspek kepemimpinan dan komunikasi. Tujuan permainan ini adalah untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah permainan melalui komunikasi yang efektif dan jelas agar pemain dapat melakukan permainan dengan benar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Memimpin adalah menuntut dengan mempengaruhi tujuan dan arah kemana kelompok akan pergi. Permainan telinga berjalan ini menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau hubungan manusia, yakni kepemimpinan lebih menaruh perhatian pada tingkah laku pemimpin yang mengarah pada kesejawatan, saling mempercayai, menghargai, dan penuh kehangatan dalam hubungannya antara anggota dan ketua. Tinjauan sudut pandang kepemimpinan dalam permainan ini yakni menggunakan orientasi komunikasi yang menurut Pierkes dibagi menjadi 4 gaya, yaitu gaya 1 berorientasi pada tindakan, gaya 2 berorientasi pada proses, gaya 3 berorientasi pada orang, dan gaya 4 berorientasi pada ide. Permainan telinga berjalan menerapkan bentuk jaringan komunikasi hubungan radial, yakni suatu bagian dapat berkomunikasi dengan lebih dari 2 bagian dalam keseluruhan organisasi. Permainan ini juga menerapkan satu teknik komunikasi efektif, yaitu kepercayaan. Hal ini dapat terlihat dari peserta yang mengikuti arahan yang diberikan oleh ketua kelompok dengan usaha untuk mempercayainya. Selanjutnya yaitu hasil refleksi dari permainan telinga berjalan ini. Hasil refleksi ada 2, yaitu pertanyaan refleksi permainan dan juga refleksi dari peserta. Pertanyaan refleksi permainan, bagaimana perasaan kalian pada saat memainkan game ini? Kenapa permainannya seru? Sedangkan refleksi peserta yaitu berupa jawaban dari pertanyaan refleksi permainan itu tadi, seperti senang, bahagia, bisa semangat karena teriak-teriak karena permainannya yang seru. Kemudian, kelebihan dari permainan telinga berjalan, yang pertama yaitu memiliki aspek kepemimpinan. Kemudian yang kedua, membantu membentuk kepemimpinan melalui komunikasi antar anggota dan pemimpin. Lalu yang ketiga, menerapkan gaya kepemimpinan berorientasi pada hubungan antar manusia. 4. Orientasi komunikasi yang memusatkan perhatian pada proses sosial, interaksi antar orang, dan kerjasama antar tim. Lalu yang terakhir, permainan ini menerapkan jaringan komunikasi yang dimana bagian ketua dapat berkomunikasi dengan 2 bagian lainnya di bawah. Lalu, kelemahan dari permainan ini adalah permainan ini belum menerapkan gaya kepemimpinan yang
tidak menunjukkan proses penyusunan rencana kerja. Lalu, permainan ini belum bisa menciptakan pemimpin yang memberikan kesempatan anggota untuk belajar dari pengalaman. Permainan kebelet atau kereta bulat memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu melatih jiwa kepemimpinan setiap peserta untuk menyelesaikan tantangan. Tujuan khusus dari permainan kebelet yaitu 1. Melatih jiwa kepemimpinan setiap anggota, 2. Melatih kerjasama yang baik tiap anggota dalam permainan, 3. Melatih komunikasi antar anggota dalam tim, yang keempat, melatih kekompakan tim, 5. Menumbuhkan kepercayaan antar anggota dan pemimpin, 6. Melatih konsentrasi dan fokus anggota tim. Permainan kereta bulat ini berdurasi 45 menit dengan jumlah peserta 12 hingga 18 orang. Untuk properti yang dibutuhkan yaitu bola, ember, slayer, tali rafia, pita, dan megafon. Atau langkah-langkah dalam permainan. A. Melakukan ice breaking sebelum permainan dimulai. B. Fasilitator mengucapkan salam dan juga memimpin berdoa sebelum mulai permainan. C. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung. D. Tiap-tiap kelompok menyanyikan yel-yelnya. E. Fasilitator memberikan penjelasan tentang prosedur dan peraturan permainan. Baik, selanjutnya mengenai refleksi teori, permainan kebelet ini lebih banyak menekankan pada aspek kepemimpinan. Permainan kepemimpinan ini didukung oleh teori yang dipaparkan oleh Johnson dalam Zulkarnain tahun 2017 bahwa memimpin adalah menuntun dengan mempengaruhi tujuan dan arah kemana akan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil refleksi dari fasilitator. Ada yang menanyakan bagaimana perasaannya setelah memainkan game ini. Ada yang mengatakan senang, ada yang mengatakan ngos-ngosan karena capek juga, lalu juga ada yang bilang kecewa, sedih, karena memang setiap permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Lalu juga apa sih kira-kira yang cocok untuk game ini? Ada yang bilang kereta bola, kereta buta. Berikutnya yaitu analisis kelebihan dan kelemahan dari permainan ini. Kelebihan dari permainan ini yaitu yang pertama, telah ada aspek kepemimpinan yang ditandai dengan adanya ketua tim di setiap kelompok yang telah memberikan dorongan kepada anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu melatih pemimpin untuk menerapkan strategi-strategi apa saja yang akan digunakan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menunjukkan proses komunikasi dalam kepemimpinan, di mana proses komunikasi dalam kepemimpinan ini sangat dinilai penting guna mencapai tujuan dengan baik. Yang keempat yaitu memberikan penanaman kepercayaan kepada pemimpin atas anggotanya. Yang kelima yaitu melatih kedisiplinan anggota terhadap arahan seorang pemimpin kelompok. Dan yang terakhir yaitu permainan ini dapat dikombinasikan dengan berbagai rintangan yang dapat disesuaikan dengan kondisi sarana yang digunakan, seperti luas halaman, kemudian adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan, serta jumlah peserta. Selain kelebihan dari permainan ini, selain itu, permainan ini juga memiliki sisi kelemahannya. Yang pertama, permainan ini dinilai sedikit berbahaya dikarenakan memiliki beberapa rintangan yang menyulitkan peserta permainan. Kemudian, tidak menunjukkan adanya penerapan kepemimpinan tugas, di mana yang dimaksud penerapan kepemimpinan tugas di sini yaitu proses penyusunan rencana kerja, metode kerja, serta
penentuan prosedur-prosedur apa saja yang akan dijalankan oleh seorang pemimpin dalam mencapai tujuan. Kelemahan yang ketiga yaitu permainan ini tidak menggambarkan sesosok pemimpin yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk belajar dari pengalaman. Seolah-olah pemimpin di sini memberikan paksaan terhadap anggota kelompoknya untuk mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu kesuksesan dan keseruan dari permainan ini bergantung pada kondisi sarana seperti luas lahan dan rintangan yang digunakan dalam permainan ini. Karena apabila luas lahannya lebih luas lagi, permainan dapat dikombinasikan serta dapat dimodel lebih beragam yang dapat memberikan keseruan bagi peserta permainan.